Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini di hari Selasa ini kembali bertemu dengan Pak Ahmad dalam kegiatan PJJ. Oh iya, bagaimana kabarnya semua? Ya, setelah tadi telah mengikuti kegiatan PJJ tema dan matematika, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mengikuti PJJ Akidah Akhlak ya. Untuk materi Akidah Akhlak hari ini kita akan membahas tentang akhlak yang baik di tempat ibadah dan tempat umum ya. Tempat ibadah artinya ialah tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat ibadah umat Islam ialah masjid atau mushola ya, termasuk juga majelis ta'lim ya. Adapun tempat umum ialah tempat yang biasanya dijadikan orang banyak berkumpul. Itu ya tempat umum. Seperti stasiun, terminal, halte, trotoar, jalan raya dan lain sebagainya, itu adalah tempat umum. Nah, tempat ibadah, masjid dan mushola menjadi tempat yang mulia. Ya, mengapa? Karena di sana kita melakukan sholat 5 waktu berjamaah, berzikir dan lain sebagainya. Menjadi tempat yang mulia karena di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang mulia ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saat berhijrah ke Madinah ya, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Ya, mengapa? Karena masjid menjadi tempat utama di dalam umat Islam. Nah, banyak sekali adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid atau tempat ibadah. Ya, di antaranya ialah sebelum masuk masjid, hendaknya kita dalam keadaan suci, ya. Sudah berwudu, ya. Sudah mandi besar bagi yang junub dan sudah berwudu bagi yang memiliki hadas kecil. Memakai pakaian yang baik ya, dan juga masuk masjid dengan keadaan jiwa yang baik ya. Jiwa yang baik artinya tenang ya ketika masuk masjid. Kemudian yang kedua, masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan dan keluar dengan kaki yang kiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu memulai dengan kaki yang kanan dalam hal-hal yang baik dan memulai dengan yang kiri ya. Atau memulai dengan kaki kiri ketika melangkah dari tempat yang baik ya. Ketika beliau masuk masjid, beliau mendahulukan yang kanan, keluar masjid mendahulukan yang kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika masuk ke tempat yang kotor mendahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan. Yang ketiga, ketika masuk masjid kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang keempat, melakukan sholat sunat atau masjid 2 rakaat. Yang kelima, memakai pakaian yang baik ya, dan juga memakai wangi-wangian. Ya, yang keenam, melakukan i'tikaf. Nah, saat masuk masjid jangan lupa kita berniat i'tikaf, yaitu apa? Berdiam diri di masjid untuk beribadah ya. Untuk beribadah itu namanya i'tikaf, yaitu niat berdiam diri di masjid untuk beribadah. Yang ketujuh, tidak makan minum ataupun jual beli dalam masjid ya. Yang kedelapan, keluar masjid seraya berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon anugerahmu. Itu adalah beberapa adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita masuk ke tempat ibadah, yaitu masjid atau mushola. Kemudian ada juga beberapa adab atau akhlak-akhlak yang baik yang mesti kita dahulukan ketika kita berada di tempat umum ya. Tempat umum seperti tadi sudah diterangkan adalah tempat orang banyak melakukan kegiatan dan berkumpul sehari-hari, jalan raya, trotoar, terminal, stasiun dan lain sebagainya, termasuk tempat-tempat umum. Di tempat umum kita harus menjaga ketertiban ya. Di antara adab-adab atau akhlak-akhlak baik yang mesti kita jaga ketika di tempat umum ialah pertama, menjaga ketertiban ya.
ketertiban, tidak membuat kerusuhan ataupun tidak membuat kegiatan-kegiatan yang membuat orang lain terganggu. Yang kedua, menjaga ketentraman, ya. Kemudian ya menjaga kebersihan tempat tersebut, ya tidak membuang sampah sembarangan ketika kita habis makan dan lain sebagainya, dan tidak mencoret-coret atau membuat kotor, ya, membuat kotor tempat tersebut. Nah, sikap yang atau adab-adab yang baik tersebut mesti kita lakukan ketika kita di tempat umum, ya. Menjaga sikap, mematuhi peraturan yang ada, seperti biasakan dan budayakan antri, ya. Ketika kita berada di loket, maka kita mesti antri, tidak boleh menyodok ke depan, ya. Nah, kita mesti antri. Ketika kita datang belakangan, maka kita harus berada di belakang, ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat umum, ya. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Ketika kita habis minum ataupun makan, maka jangan buang sampah sembarangan. Ketika tidak ada tempat sampah, maka simpan terlebih dahulu sampah tersebut, ya, di tas kita. Ketika kita mendapati tempat sampah, maka kita buang di tempat sampah. Kemudian tidak mencoret-coret fasilitas umum, ya, baik dengan pensil ataupun pulpen ataupun terlebih lagi dengan pilok, ya, kecuali jika mencoret-coret tersebut mencoret-coret yang baik, ya, yang disuruh oleh aparat terkait. Misalnya kamu berbakat menggambar, ya, menggambar animasi misalnya, kemudian oleh Pak RT disuruh, ya, menggambar tembok pembatas yang ada di RT misalnya. Gambarnya yang bagus-bagus itu berbeda lagi, ya, itu namanya diperintahkan. Kalau misalnya tidak ada gunanya mencoret-coret yang tidak benar, yang tidak diperintahkan, yang tidak disuruh oleh aparat, maka itu dilarang, ya, jangan kita lakukan. Terlebih lagi kita merusak apapun yang ada di tempat tersebut, mencabut tanaman atau merusak fasilitas yang ada di tersebut, itu merupakan perbuatan yang tidak selayaknya kita lakukan. Nah, itu adalah beberapa adab-adab di tempat umum, ya. Nah, adab-adab tersebut hendaknya kita perhatikan, kita lakukan ketika kita berada di tempat ibadah ataupun di tempat umum, ya. Nah, semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kalian, ilmu kalian untuk materi akidah akhlak pada hari ini. Nah, untuk dapat lebih memahami lagi, silakan kalian tulis beberapa soal berikut dari Pak Ahmad, ya. Yang pertama, ya, apa yang dimaksud tempat ibadah dan tempat umum, ya. Yang kedua, apa saja adab yang mesti kita lakukan di tempat ibadah, ya. Yang ketiga, mengapa kita mesti menjaga akhlak ketika di tempat ibadah, ya. Yang keempat, apa arti fasilitas umum dan sebutkan contohnya. Apa arti tempat umum dan sebutkan contohnya. Dan yang kelima, apa saja adab di tempat umum yang mesti kita jaga. Nah, itu adalah beberapa soal untuk materi pada hari ini, ya. Jangan lupa untuk adab-adabnya, ya. Minimal kalian tulis 4, ya. Dan di situ mesti ada doa keluar dan masuk tempat ibadah, ya. Itu saja yang dapat Pak Ahmad sampaikan untuk PJJ pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sholat 5 waktu, jangan ditinggal.